Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Saiful Rahmat dari Prodi D3 Teknik Listrik jurusan Rekayasa Elektro dan Mekatronika Politeknik Negeri Cilacap NIDN 0006079203. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang aspek pendidikan. Video ini menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembangkit tenaga listrik. Mata kuliah pembangkit tenaga listrik merupakan mata kuliah inti Prodi D3 Teknik Listrik di semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dan juga membekali mahasiswa dengan potensi alam yang digunakan sebagai bagian dari sistem pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dan ramah lingkungan. Mata kuliah ini juga akan memberikan perhitungan potensi daya maksimum yang dapat dibangkitkan dari hasil asesmen raw, material pendukung, jenis-jenis teknologi, dan pemilihan teknologi sistem pembangkit yang sesuai, serta proses perencanaan, yaitu perancangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah pembangkit ada 4. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang ruang lingkup pembahasan pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, mampu menjelaskan jenis-jenis sistem pembangkit tenaga listrik yang ada di sekitar lingkungannya. Yang ketiga, mampu menganalisa faktor-faktor yang ada di sekitar lingkungan sebagai syarat minimum dalam membuat sistem pembangkit tenaga listrik. Dan yang terakhir merupakan mampu mengilustrasikan dan membuat sistem contoh energi terbarukan yang ada di sekitar lingkungan. Adapun beberapa referensi yang digunakan, yang pertama, National Renewable Energy Laboratory volume 1-3, yang kedua, Apri Wibowo dengan judul Buku Ajar Perancangan Pembangkit Energi Baru Terbarukan dari Media Sense Indonesia, kemudian ada juga Sili Tongan dan Ibrahim dengan buku Ajar Energi Baru Terbarukan dari penerbit Dipublish, dan juga yang terakhir dari Wibawa Pendekatan Praktis Pembangkit Energi Terbarukan terbitan Universitas Brawijaya Press. Sistem pembelajaran di mata kuliah pembangkit dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran kolaboratif dengan diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui LMS dan e-learning PNC. Pembelajaran mata kuliah pembangkit dilakukan selama kurang lebih 16 pekan termasuk UTS dan UAS. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan menggunakan tatap muka atau menggunakan e-learning, dan juga pembelajaran interaktif dilakukan melalui sesi diskusi dan juga studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan melalui di ruang kelas secara tatap muka ataupun dengan menggunakan tools web conference seperti Google Meet, Microsoft Teams, sedangkan perkuliahan secara asinkron dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi di LMS. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah pembangkit didapatkan dari kuis, tugas mandiri, latihan soal, studi kasus, dan juga UTS dan UAS. Adapun presentasi dan komponen penilaian terdiri dari UAS sebesar 35%, UTS sebesar 35%, dan nilai tugas 30%, di mana nilai tugas ini terdiri dari komponen latihan soal, kuis, tugas mandiri, dan studi kasus. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai deskripsi singkat mata kuliah pembangkit tenaga listrik untuk mahasiswa Diploma 3 Teknik Listrik jurusan Rekayasa Elektro dan Mekatronika PNC. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Ya. Kalau misalkan baik, coba semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih ya atas semangat pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terus berjalan sampai akhir perkuliahan ya.
Untuk pertemuan kedua mata kuliah pembangkit ini, kita akan mempelajari tentang klasifikasi pembangkit tenaga listrik ya. Mungkin pertemuan sebelumnya kita akan review dulu ya, tetapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya untuk berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertemuan kedua nanti kita akan membahas bagaimana klasifikasi pembangkit tenaga listrik, mulai dari pembangkit termis, kemudian non termis, ada juga yang pembangkit tenaga uap, kemudian dari sumber air dan seterusnya. Tapi sebelum kita melanjutkan dari materi klasifikasi pembangkit tenaga listrik, kita review dulu bagaimana materi yang telah kita ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Dari review komponen utama pembangkit sendiri, kemarin sudah dipelajari ya bahwa membangkitkan energi listrik itu dengan cara mengubah energi primer menjadi energi listrik ya. Contoh-contohnya misalkan di komponen utamanya ada generator, kemudian turbin. Nah, dua komponen inilah yang nantinya akan menjadi komponen utama untuk proses konversi energi dari energi primer, misalkan energi air, kemudian potensial air terjun, dan seterusnya, kemudian diubah oleh generator menjadi energi listrik. Ya. Nah, untuk proses konversi energi yang sebelumnya juga telah dibahas ya bahwa tegangan di generator itu biasanya nominalnya 23 kV ya. Tapi ada juga yang dalam pembahasan atau sedang dikembangkan generator sampai 150 kV. Nah, biasanya untuk generator sendiri ada tipe sinkron dan asinkron. Kira-kira siapa yang bisa membedakan generator sinkron dan asinkron? Silahkan, siapa? Mas Bahrin mungkin? Ya, untuk generator sinkron dan asinkron bisa dibedakan dari segi namanya. Ya. Yang kedua dari pembangkitannya. Kemudian kalau prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya sesuai dengan gelombang elektromagnetik. Ya. Kita ulas sekilas ya. Jadi untuk generator sinkron, dari katanya sendiri sinkron berarti serempak ya. Artinya tidak ada perbedaan ya antara perubahan medan magnet di kumparan jangkar atau terhadap pergerakan medan magnet. Jadi antara stator dan juga rotor itu tidak ada perbedaan medan magnetnya, sehingga ketika si putaran di stator itu bergerak, maka di medan magnet yang ada di rotor juga ikut bergerak. Jadi tidak ada jedanya. Nanti kita akan lanjutkan ke klasifikasi energi listrik ya. Nah, energi yang ada di alam ini biasanya tersedia dalam bentuk yang bermacam-macam ya. Mungkin Anda pernah melihat bentuk energi dari panas matahari ya. Kemudian ada juga energi dalam bentuk angin. Nah, itu semua kan sifatnya kekal ya, karena energi itu tidak bisa dimusnahkan tetapi bisa diubah ke dalam bentuk yang lain ya. Macam-macam bentuk energi yang mungkin bisa dikonversikan dari energi listrik. Yang pertama, energi radiasi atau sinar matahari biasanya digunakan untuk panel surya ya. Mungkin di semester 5 ada yang magang di PT Jarwin, di PT WD Solar yang khusus memberikan pelayanan di bidang panel surya, mungkin lebih mengetahui ya. Kemudian ada energi panas bumi, itu biasanya digunakan untuk PLTP ya. Kemudian ada juga energi kimia. Kemudian ada energi potensial air terjun, ya ini yang biasanya banyak digunakan ya, ada di PLTA, PLTMH, PLTPH ya, pikohidro, mikrohidro dan juga PLT air. Kemudian ada energi nuklir. Nah, biasanya untuk energi nuklir ini merupakan jenis energi baru yang potensial meskipun dalam pengembangannya di Indonesia itu masih belum dimaksimalkan ya, masih dalam tahap kajian.
Energi nuklir ini didapatkan dari reaksi fusi ya antara satu atom uranium nanti ditembakkan dengan sinar X atau sinar gamma sehingga menghasilkan energi fusi yang memang mengeluarkan energi yang sangat besar ya, tetapi energi besar tersebut harus disimpan dulu dalam suatu reaktor. Nah, yang sedang dikembangkan itu adalah reaktor yang bisa tahan lama dan juga tidak menimbulkan efek yang berbahaya bagi lingkungannya. Mungkin dulu juga pernah dipelajari ya efek-efek seperti di Chernobyl, kemudian reaktor di Fukushima ya ketika gempa di Jepang. Nah, itu salah satu dampak saja ya. Tapi untuk potensinya sangat bagus ya untuk pengembangan selanjutnya. Kelebihan dari bentuk energi listrik tadi mungkin sudah dipelajari. Yang pertama itu lebih mudah diatur dan dikendalikan. Tadi ingin mengubah bentuk energi angin menjadi energi panas atau sebaliknya, itu bisa diatur dulu ke bentuk energi listrik ya. Kemudian dapat ditransmisikan dengan kecepatan cahaya. Jadi kalau misalkan ada satu sumber energi, misalkan di sini PLTU Adipala, kita bisa mendistribusikan atau mengalirkan daya tersebut sampai ke ujung bagian Banyuwangi. Itu kan sudah terinterkoneksi, jadi kita tidak bisa memilih ya. Pak, saya mau misalkan beban energinya dari Adipala saja supaya dekat. Ini kan sudah terinterkoneksi, berarti yang kita rasakan di sini, misalkan ada AC ya, itu kan menggunakan sumber energi. Tidak melulu dari misalkan PLTU Cilacap, bisa saja ini sumber energinya campuran dari Cilegon atau misalkan Muara Tawar atau bahkan dari Bali juga bisa diinterkoneksikan ke sini. Sehingga nanti proses transmisinya lebih cepat ya. Kemudian tadi dapat dikonversikan ke dalam bentuk energi lain dengan efisiensi tinggi ya. Khususnya misalkan untuk yang energi air dan seterusnya itu dapat melayani beban-beban tinggi ya. Kemudian bebas polusi, pengembangan seperti PLTS, kemudian ada PLT angin yang sifatnya energi terbarukan, itu bebas polusi ya, kecuali misalkan PLTU dalam proses konversinya ya tetap ada emisi ataupun polusi ke lingkungan ya. Kemudian konversi energi ke bentuk lain itu lebih mudah dan sederhana. Lalu selain kelebihan tadi, kira-kira kekurangannya apa? Ada yang bisa jawab? Kekurangan dari energi listrik? Mas Ade misalnya? Kekurangan dari energi listrik kira-kira apa ya? Di samping kelebihan tadi. Investasi mahal, Pak. Investasinya mahal, ya betul. Boleh silakan. Menurut saya mungkin energi listrik itu berbahaya, Pak, bisa mematikan. Contohnya seperti apa, Mas? Karena tegangan tinggi, Pak. Oh, tegangan tinggi. Berarti dari sektor peralatannya ya. Ya, yang dikatakan tadi ya mungkin salah satunya benar ya. Tapi kalau yang peralatan sebetulnya sudah bisa diantisipasi ya dari jenis-jenis peralatannya sendiri. Kan ada peralatan yang khusus tegangan tinggi, itu ada untuk yang pengetanahan, kemudian ada juga yang sistem proteksinya sudah terkoordinasi, sehingga untuk pekerjaannya juga ada yang dalam keadaan bertegangan, ada juga yang sistemnya dalam keadaan tidak bertegangan, sehingga prosesnya mungkin tidak seberbahaya yang kita pikirkan ya. Tapi sejauh ini mungkin dari sisi kekurangannya lebih ke dalam proses penyediaannya memerlukan biaya yang besar. Tadi kalau misalkan dibahas, satu PLTU sendiri untuk kajian feasibility study-nya itu hampir 10 tahunan ya. Jadi selain proses memakan waktu yang lama, biayanya juga besar. Satu proyek PLTU sendiri mungkin bisa sampai miliaran ya, puluhan miliar atau misalkan
triliunan ya, sehingga daripada mengembangkan PLTU yang baru atau pembangkit yang baru, biasanya hanya pengembangan atau meningkatkan kapasitasnya saja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih belum? Kita lanjutkan ya. Pada prosesnya terdiri dari power plant dari bagian kanan ya. Kemudian nanti akan diubah melalui generator dan turbin tadi ya, komponen dari pembangkit. Kemudian nanti akan ditransmisikan, dinaikkan dulu ya melalui trafo dari 23 kV tadi dinaikkan misalkan ke 150 kV. Kemudian nanti dinaikkan lagi ke saluran SUTET atau SUTT. Mungkin dulu pernah dipelajari kalau SUTET itu range tegangannya berapa? Berapa kV? 275 atau 500? 500 kV. Kalau SUTT atau SUTM? 150-an, 150 kV. Nah, dari sistem transmisi tadi bisa lagi diturunkan sampai ke jaringan di power substation atau GI ya. GI-nya ada GI yang tegangan menengah ataupun GI tegangan tinggi. Biasanya ada diturunkan lagi melalui trafo transformer. Misalkan kebutuhan energi di suatu pabrik atau industri ya, kebutuhannya menggunakan mesin 150 kVA ya, berarti tinggal diturunkan saja nanti dari 275 atau 500 kVA tadi ya, untuk langsung digunakan di industri tersebut. Tapi ada juga yang kebutuhannya misalkan di industri rumah tangga ataupun industri UMKM itu kan 3 fasa ya, ataupun 1 fasa, berarti harus diturunkan lagi melalui sistem distribusi sekunder dan juga primer. Dari misalkan 150 diturunkan sampai 20 kV, dari 20 kV nanti diturunkan lagi, ada namanya trafo gardu tiang ya, ataupun misalkan trafo distribusi. Fungsinya apa? Ya menurunkan lagi level tegangan sampai ke level industri rumah tangga 380 volt atau 220 volt. Dari skema di sini ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kenapa dalam distribusi sekunder yang ke rumah tangga atau industri itu harus kabel udara, Pak? Kabel udara, ya. Sebetulnya untuk kawasan penataan yang lebih bagus ya, itu bisa melalui SUTM ya atau SUTT ya. Jadi kalau Anda lihat misalkan di kawasan Jakarta ya, di Jaksel, Pondok Indah, itu kan tidak ada gardu-gardu atau kabel-kabel tiang yang berseliweran ya. Jadi semuanya sudah ditanam lewat saluran udara, saluran kabel bawah tanah ya. Jadi semuanya ditanam. Kemudian misalkan jaringan PDAM, jaringan kabel Telkom, kemudian kabel listrik itu satu jalur ya. Nanti dipisahkan, kemudian nanti ditanam, baru dibangun area perkotaan, sehingga nanti lebih bagus lagi penataan kotanya. Mungkin bisa menjawab ya? Ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian untuk sistem tenaga listrik itu bisa saja terdiri dari pusat pembangkit, sistem transmisi, dan juga pusat beban ya. Nanti mungkin bisa dipelajari lagi. Nah, untuk jenis klasifikasi pusat pembangkit sebetulnya ada 3 komponen utama ya. Yang warna hitam itu pusat listrik yang fosil atau non-EBT. Kemudian yang warna biru itu termasuk jenis pembangkit yang EBT atau energi baru terbarukan. Sedangkan yang PLTN ini semi EBT dikatakan semi EBT karena memang tidak menimbulkan polusi ya, tetapi proses pengembangannya masih belum banyak ya digunakan sebanyak yang jenis EBT yang lainnya.
Kemudian dari proses konversinya bisa dikategorikan dua jenis ya. Ada proses termis dan juga non termis ya. Yang satu termis itu lewat pemanasan suhu tinggi, PLTD, PLTGU, PLTN dan seterusnya. Sedangkan yang non termis itu tanpa pemanasan, misalkan sumber yang air, terus PLT mikrohidro dan PLT bayu dan seterusnya ya. Kemudian berdasarkan energi primer yang digunakan, yang pertama menggunakan bahan bakar fosil, biasanya PLTU, PLTGU, dan seterusnya. Dan juga ada non-fosil, bisa menggunakan PLT air, PLT mikrohidro, dan seterusnya. Dari jenis sumbernya saja. Kemudian skema PLTA sebetulnya ada dua jenis ya, ada yang menggunakan bendungan, ada juga yang skemanya ROR, run off river ya. Berarti kalau run off river itu sesuai dengan arah aliran air sungai ya. Aliran air sungai dari sana kita bendung dulu ya di sini, kemudian nanti dialirkan lewat pipa penstock sampai ke power house dan dialirkan melalui sistem transmisi. Sedangkan untuk kapasitas yang lebih besar biasanya menggunakan bendungan atau dam dulu ya, baru nanti dikontrol debitnya menggunakan control gate, kemudian dialirkan ke turbin. Dari turbin nanti akan dikoppel ke generator ya, dikoppel ke generator sehingga proses pembangkitan ada di bagian powerhouse di sana. Kemudian sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, yang selanjutnya itu ada tentang solar photovoltaik yang mungkin banyak sekarang dikembangkan ya di Indonesia. Jenisnya sudah banyak, ada yang dari PLTS rooftop, kemudian ada yang dikembangkan misalkan untuk alat-alat pertanian dan seterusnya. Kemudian untuk sistemnya itu bisa on grid maupun off grid ya. Kalau on grid itu berarti terhubung ke jaringan interkoneksi PLN ya. Sehingga nanti pembangkitan yang didapatkan dari PLTS itu akan dimasukkan, kemudian penggunaan dari kita itu berapa, nanti tinggal dikurangi berapa jumlah penggunaannya seperti itu. Sedangkan kalau yang off-grid berarti dari PLTS disimpan ke baterai, kemudian nanti dialirkan dari baterai ke inverter misalkan untuk penggunaan beban-beban yang akan kita gunakan. Nah, untuk skemanya juga ada yang langsung dari sinar matahari, ada juga yang concentrated solar panel. Jadi si sinar mataharinya itu dikumpulkan dulu kayak dalam satu reflektor besar ya, kemudian nanti baru diarahkan ke masing-masing panel surya. Nah, ini yang biasanya sedang dilakukan di Timur Tengah ya, yang areanya banyak gurun, sehingga nanti lebih banyak penyerapan panas mataharinya. Kalau penyerapan panas materinya banyak, berarti produksi energi listrik yang dibangkitkan juga pasti akan semakin banyak ya. Kemudian komponen-komponennya ada baterai, kemudian tadi ada SCC, kemudian ada inverter di sini. Inverter di sini kira-kira tadi fungsinya untuk apa? Mengkonversi dari DC ke AC. Ya, yang banyak digunakan misalkan dari inverter ini untuk beban-beban motor ya. Kemudian beban-beban lain juga yang kira-kira sifatnya harus menggunakan sistem kelistrikan AC bisa menggunakan inverter ini. Nah, untuk kelebihannya dari PLTS sendiri tidak ada biaya untuk sinar matahari ya. Bayangkan kalau energi matahari yang dikeluarkan itu ditarif, misalkan satu sinar mataharinya per jamnya itu sekian juta, ya pasti mahal sekali ya. Kemudian efek yang paling penting itu ke lingkungan, karena
banyaknya karbon yang diemisikan, sehingga nanti otomatis reduksi karbonnya akan semakin kecil ya kalau menggunakan PLTS. PLTS sendiri untuk yang terapung, ada yang tahu kapasitas paling besar di Indonesia? Di Cirata. Cirata ya? Cirata. Cirata yang paling terbaru. Di Cirata, kemudian kalau kendala dari PLTS-nya sendiri, yang pertama dari panel suryanya. Panel suryanya efisiensinya kecil ya. Mungkin dari sinar matahari yang ditangkap itu kurang lebih hanya 70%-an maksimal yang bisa dikonversi menjadi energi listrik. Kemudian biaya untuk pembangkitan PLTS khususnya panel surya, inverter, kemudian perangkat-perangkat lainnya itu juga mahal ya. Sehingga nanti mungkin ini menjadi sumber energi terbarukan yang potensial meskipun biaya pengembangan di awalnya itu memang cukup besar. Ya, untuk proses selanjutnya ada PLT angin ya. Biasanya banyak digunakan di negara yang mempunyai kawasan pantai yang panjang ya. Karena biasanya debit angin yang paling potensial itu di sekitaran area pantai ya, lepas tepi pantai ya. Kalau Anda lihat mungkin di Belanda, kemudian di Jerman, di Swedia itu lebih banyak di PLT angin yang dikembangkan. Sampai kapasitasnya 2,3 megawatt satu tower PLT anginnya. Kemudian untuk komponennya sama ya, di dalamnya dalam satu proses konversi energi pasti di dalamnya ada generator, ada turbin, kemudian baru peralatan-peralatan pendukung lainnya. Kemudian ada juga PLT sampah, kurang lebih ya hampir sama prosesnya. Nah, dari beberapa kesimpulan yang dapat ditarik tadi, intinya dalam suatu proses pembangkit listrik itu ada suatu sumber energi, kemudian energi primer tersebut dikonversikan ke dalam bentuk listrik melalui ada turbin, ada juga generator. Jadi ada yang menangkap sumber energinya, misalkan turbin dan seterusnya. Kemudian proses konversinya dari turbin ke energi listrik melalui perputaran medan magnet tadi. Nah, dari energi listrik yang sudah dibangkitkan itu bisa digunakan langsung sebagai energi DC ataupun sumber AC ya, melalui inverter tadi. Di sini ada tugas mandiri yang perlu kalian kerjakan ya. Silakan dikerjakan dua jenis soal ini ya. Silakan dicatat, kemudian nanti dikumpulkan ke e-learning PNC ya. Maksimal jam 4 hari ini ya. Lebih dari jam 4 saya tutup ya. Ada yang ditanyakan dari pertemuan kedua ini? Cukup jelas. Nah, untuk sumber bacaan mungkin nanti bisa dipelajari juga sistem transmisi dan juga distribusi untuk pertemuan ketiga selanjutnya ya. Kalau sudah jelas, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan